Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang KPK dan EPB ya. Jadi pada bagian pertama kita sudah belajar tentang bilangan berpangkat. Nah, kemudian KPK dan EPB ini sudah kalian pelajari juga di tingkat sekolah dasar atau di madrasah ibtidaiyah. Nah, jadi di sini kita mengulang-ulang sedikit. Nah, dalam EPB dan KPK itu kita tentunya akan menemukan ada namanya faktor bilangan bulat. Nah, sekarang kita perhatikan bentuk perkalian bilangan 12 berikut. 12 itu bisa didapat dari perkalian 1 dengan 12, atau 2 dengan 6, atau 3 dengan 4. Artinya, 12 habis dibagi 1 dan 12, 12 juga habis dibagi 2 dan 6, dan juga habis dibagi oleh 3 dan 4. Ya, jadi yang namanya faktor bilangan itu adalah bilangan yang habis membagi suatu bilangan. Maka berarti faktor dari 12 di sini adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Ini faktor biasa. Tapi kadang-kadang soal meminta faktor prima. Kalau faktor prima itu berarti faktor yang merupakan bilangan prima. Nah, sedangkan kita tahu bahwa yang namanya bilangan prima itu adalah bilangan yang tidak bisa dibagi dengan bilangan lain kecuali dirinya sendiri dan 1. Berarti yang berlaku sebagai bilangan prima adalah di sini 2 dan 3. Jadi seandainya ditanyakan faktor prima dari 12, maka itu adalah 2 dan 3. Tapi kalau ditanyakan cuma faktor, maka dia 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 untuk faktor dari 12 ya. Kemudian kelipatan bilangan bulat, kita perhatikan di sini contohnya perkalian bilangan 3. Nah, ini 1 sampai 7, ini disebut dengan bilangan pengali ya. Kemudian hasilnya ini disebut dengan kelipatan ya, kelipatan. Jadi dari perkalian tersebut kita tahu bahwa kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Nah, jadi yang namanya kelipatan 3 adalah bilangan yang habis dibagi oleh 3 ya. Jadi kebalikan dari faktor tadi. Sekarang kita lihat masuk langsung KPK dan EPB. Ibu ambil uji kompetensi 11 halaman 78. Silakan dibuka buku PR matematikanya. Halaman 78. Nomor 1, Ibu ambil nomor 4 pilihan ganda halaman 78. Ada angka 144, 120 dan 168 yang ditanyakan KPK dan EPB ya. Nah, sekarang kita lihat di sini pemfaktoran itu yang namanya mencari KPK dan EPB itu harus melakukan pemfaktoran prima. Artinya, pemfaktoran dilakukan dengan mengambil faktor-faktor yang merupakan bilangan prima. Kita tahu tadi bahwa yang namanya bilangan prima itu adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya ya. Jadi di sini kita lihat 144 dulu kita bagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2 nih ya. 144 bisa dibagi 2 hasilnya 72, karena genap bisa dibagi 2 lagi jadi hasilnya 36. 36 bagi 2 masih bisa 18 masih bisa dibagi 2 9. Nah, 9 ini tidak bisa lagi dibagi dengan 2, maka kita bagikan dengan angka prima sesudah angka 2 yaitu 3 ya. Hasilnya adalah 3 dibagi 3 hasilnya 1. Sampai memperoleh hasil 1, ini pemfaktoran selesai. Jadi kita lihat di sini ada berapa faktor angka 2-nya? 1, 2, 3, 4. Berarti 2 pangkat 4. Kemudian 3-nya ada 2 faktor, berarti 3 pangkat 2. Ya, itu pemfaktoran untuk 144. Begitu juga dengan 128 dan 168, pemfaktorannya seperti itu. 120 dibagi dulu dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. Ya, selama masih bisa dibagi dengan 2 ya. Sampai di sini 30 bagi 2 15. Nah, 15 tidak bisa lagi dibagi 2, maka dibagi dengan angka berikutnya, angka prima berikutnya yaitu 3. Hasilnya adalah 5 ya. Nah, kemudian 5 dibagi 5 hasilnya 1. Jadi di sini ada 1 2 3, ada 3 faktor untuk angka 2. Kemudian 3-nya 1 faktor, 5-nya 1 faktor. Jadi pemfaktoran untuk 120 adalah 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Nah, kemudian 168 dengan cara sama, pemfaktorannya diperoleh 2 pangkat 3 kali 3 kali 7 ya. Nah, jadi kalau Ibu tulis ulang ya,
Maka yang namanya KPK itu adalah semua angka yang terlibat di ketiga bilangan yang ditanyakan, ya. Tapi kalau ada yang sama, ambil pangkat tertinggi. Contohnya di sini 2 pangkat 4 ada di semuanya, ya. Tapi kita ambil pangkat tertinggi yaitu 2 pangkat 4. Kemudian 3. Di sini ada 3 pangkat 2, ini 3, ini 3. Nah, ambil pangkat tertinggi yaitu 3 pangkat 2. Nah, kemudian kalau 5 cuma ada 1, 7 juga ada 1. Jadi KPK-nya adalah 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 2 kali 5 kali 7, hasilnya 5040, ya. Kemudian EPB. EPB itu tidak bisa semua angka dimasukkan dalam perhitungan EPB, tapi yang ada di semua bilangan yang ditanyakan. Contohnya di sini. 2 pangkat 4 ada di 144, 2 pangkat 3 ada di 168, 2 pangkat 3 ada di 120. Maka 2 bisa diambil dalam perhitungan EPB, tetapi ambil pangkat terendah. Jadi tadi berkebalikan dengan KPK. Kalau KPK ada yang sama berarti ambil pangkat tertinggi. Tapi kalau EPB itu harus diambil pangkat terendah. Jadi EPB-nya 2 pangkat 3. Kemudian di sini ada 3, 144 ada 3, di 168 juga ada 3, di 120 juga ada 3, maka bisa diambil. Tetapi 7 ini tidak ada di 144 dan juga tidak ada di 120. 7 tidak ada di sini. Begitu juga 5 cuma ada di 120. Di 144 dan di 168 tidak ada. Berarti 5 dan 7 tidak bisa dimasukkan dalam perhitungan EPB. Jadi kalau KPK semua bilangan yang terlibat dimasukkan, dan kalau ada yang sama ambil pangkat tertinggi. Tapi kalau di EPB itu cuma bilangan yang terlibat di semua angka yang ditanyakan, yang merupakan faktor, ya, begitu ya. Angka yang merupakan faktor dari semua bilangan. Dan kalau ada yang sama ambil pangkat terendah, ya. Jadi EPB-nya 24. Berikutnya contoh nomor 5 bagian B, isian halaman 79. Diketahui Amir mengisi lubang setiap 6 lubang, Ihsan setiap 8 lubang, Rio setiap 10 lubang. Ini di awal mereka mengisi lubang bersama-sama, ya. Nah, sekarang ditanyakan kapan mereka mengisi lubang bersamaan lagi, atau bila ada kata bersamaan di sini, nih ada kata bersamaan, maka dia tentunya mencari KPK, ya. Jadi ciri soal cerita yang memuat KPK itu ada kata bersamaan, ya. Sekarang kita uraikan. 6 itu pemfaktorannya 2 kali 3, kemudian 8 2 pangkat 3, dan 10 adalah 2 kali 5, ya. Jadi berarti KPK-nya kita ambil semua bilangannya, 2 diambil pangkat tertinggi 2 pangkat 3, kemudian kalikan 3, kemudian kalikan 5, maka KPK-nya 120. Jadi mereka akan mengisi lubang bersamaan lagi pada lubang ke 120. Ya, semoga bisa dipahami, ya. Berikutnya kita ambil contoh nomor 4 bagian C, ya. Silahkan dibuka bukunya halaman 79. Ada regu pramuka, dan setiap regu itu nanti akan ada perwakilan dari 3 daerah, yaitu Sumatera, Kalimantan, dan Jawa, di mana Sumatera itu ada 45 orang, Kalimantan 60 orang, Jawa 90 orang. Dan kalau dalam setiap regu memiliki perwakilan yang sama, jumlah perwakilan yang sama dari setiap daerah, maka yang ditanyakan berapa regu paling banyak dapat dibentuk, kemudian berapa banyak anggota setiap perwakilan, setiap regu, dan berapa jumlah anggota setiap regu. Kita lihat dulu angkanya, 45, 60, 90, ya. Jadi berarti mencari EPB, ya. Mencari EPB, karena di sini ada kata sama. Ada kata sama. Ini berarti mencari EPB. 45 itu penguraiannya dari 3 pangkat 2 kalikan 5. Kemudian 60 faktorisasi dari 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Kemudian 90 itu faktorisasi dari 2 kalikan 3 pangkat 2 kalikan 5, ya. Nah, sekarang kita cari EPB-nya. Karena tadi ada kata yang sama, berarti kata kuncinya ini, ya. Ada kata yang sama, berarti itu mencari EPB, ya. Jadi kita lihat EPB-nya berarti di sini ada 3, ini ada 3, ini ada 3, ambil pangkat terkecil 3, ya. Kemudian ini ada 5, ada 5, ada 5, berarti sini 5. Nah, kalau 2 ini tidak ada di 45, jadi tidak bisa dimasukkan dalam hitungan EPB. Jadi berarti EPB-nya 3 kali 5 sama dengan 15,
Berarti regu yang paling banyak dapat dibentuk adalah 15 kelompok. Kemudian banyak anggota setiap perwakilan dari setiap regu. Sumatera itu ada 45 orang, sedangkan banyak kelompoknya 15, berarti dari Sumatera itu 45 dibagi 15 sama dengan 3 orang. Kemudian Kalimantan itu ada 60 orang, kelompoknya ada 15, berarti 60 dibagi 15 4 orang. Kemudian 90 Jawa dibagi banyak kelompok 15 6 orang. Jadi di sini setiap daerah untuk setiap regu ada seperti ini ya jumlahnya. Berarti jumlah anggota setiap regu kalau kita jumlahkan dari Sumatera 3 orang, tambahkan Kalimantan 4 orang, tambahkan Jawa 6 orang, jadi ada 13 orang. Demikianlah penjelasan Ibu tentang KPK dan EPB. Semoga bisa dipahami dan semoga para siswa semuanya bisa memperoleh hasil belajar yang memuaskan. Kalau misalnya nanti ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di grup WA atau di classroomnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.